Selamat datang di channel Puskesmas Paripurna. Kali ini kita akan membahas tentang panduan praktek klinik untuk kasus seperti di buah ini. Sifilis. 1. Pengertian, definisi. Sifilis, penyakit raja singa, Lues venerea, Lues, adalah penyakit infeksi kronis yang disebabkan oleh Treponema pallidum dan bersifat sistemik. 2. Anamnesis. 1. Sifilis primer, pasien mengeluhkan bercak pada kulit tidak nyeri. 2. Sifilis sekunder, bercak beruntusan, menjadi kemerahan dan menjadi luka. Pasien juga mengeluh demam, mudah lelah, pembesaran kelenjar getah bening, nyeri tenggorokan, dan bercak seperti kutil pada area mulut dan genital. 3. Sifilis lanjut, pasien mengeluhkan benjolan lunak, yang di dalamnya ada jaringan nekrosis. 4. Pasien biasanya memiliki riwayat A. Berganti-ganti pasangan seksual. B. Homoseksual dan pekerja seks komersial, PSK. C. Ibu dengan penderita sifilis. D. Hubungan seksual dengan penderita tanpa proteksi, kondom. 3. Pemeriksaan fisik. A. Stadium I, sifilis primer. 1. Diawali dengan papul lentikuler yang permukaannya segera erosi dan menjadi ulkus berbentuk bulat dan soliter. B. Stadium 2, sifilis sekunder. S2 terjadi setelah 6-8 minggu sejak SI terjadi. Stadium merupakan grade imitator. Kelainan dapat menyerang mukosa, KGB, mata, hepar, tulang dan saraf. Bentuk lesi pada S2 yaitu A. Roseola sifilitica, eritema makular, berbintik-bintik, atau berbercak-bercak, warna tembaga dengan bentuk bulat atau lonjong. Bentuk di kepala, dapat menimbulkan kerontokan rambut, bersifat difus dan tidak khas, disebut alopecia diffusa. B. Papul, bentuk ini paling sering terlihat pada S2, kadang bersama-sama dengan roseola. Papul berbentuk lentikular, likenoid, atau folikular, serta dapat bersuama, papulosuamosa seperti psoriasis, psoriasiformis, dan dapat meninggalkan bercak leukoderma sifiliticum. C. Pada S2 dini, papul generalisata dan S2 lanjut menjadi setempat dan tersusun secara tertentu, susunan arsinar atau sirsinar yang disebut dengan corona venerik, susunan polikistik dan korimbiformis. Predileksi papul, sudut mulut, ketiak, di bawah mamae, dan alat genital. Bentuk papul lainnya adalah kondiloma lata berupa papul lentikular, permukaan datar, sebagian berkonfluensi, dapat erosif dan eksudatif yang sangat menular akibat gesekan kulit. 4. Pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan speed test sifilis. 5. Kriteria diagnosis. 1. Sifilis kongenital. A. Dini, prekoks bentuk ini menular, berupa bula bergerombol, simetris di tangan dan kaki atau di badan. B. Lanjut, tarda bentuk ini tidak menular, terjadi sesudah 2 tahun dengan bentuk guma di berbagai. C. Stigmata, bentuk ini berupa deformitas dan jaringan parut. D. Pada lesi dini ditemukan. 1. Pada wajah. 2. Pada gigi membentuk gigi Hutchinson. 3. Jaringan parut pada sudut mulut yang disebut regades. 4. Kelainan permanen lainnya us oculi akibat koroidoretinitis dan pada kuku akibat onychia. E. Pada lesi lanjut ditemukan kornea keruh, perforasi palatum dan septum nasi, serta sikatriks kulit seperti kertas perkamen, osteoporosis gumatosa, atrofi optikus dan trias Hutchinson yaitu keratitis interstisial, gigi Hutchinson, dan tuli E8. 2. Sifilis akuisita. A. Klinis. Terdiri dari 2 stadium. 1. Stadium I, SI, dalam 2-4 minggu sejak infeksi. 2. Stadium 2, S2, dalam 6-8 minggu sejak SI 3. Stadium 3, S3, terjadi 1 tahun sejak infeksi. B. Epidemiologis. 1. Stadium dini menular, dalam 1 tahun sejak infeksi, terdiri dari SI, S2, stadium rekuren dan stadium laten dini. 2. Stadium tidak menular, setelah 1 tahun sejak infeksi, terdiri dari stadium laten lanjut S3. 6. Diagnosis kerja. Diagnosis kerja ditegakkan melalui anamnesis dan pemeriksaan fisik. Pada beberapa kasus, terkadang diperlukan pemeriksaan laboratorium. 7. Diagnosis banding. Diagnosis banding bergantung pada stadium apa pasien tersebut terdiagnosis. 1. Stadium 1, herpes simplex, ulkus pyogenik, skabies, balanitis, limfogranuloma venereum, karsinoma sel squamosa, penyakit Behcet,
ulkus mole. 2. Stadium 2, erupsi alergi obat, morbili, pityriasis rosea, psoriasis, dermatitis, kondiloma acuminata, alopecia aerata. 3. Stadium 3, tuberkulosis, frambusia, mikosis profunda. 8. Penata laksanaan. 1. Sifilis yang sedang dalam inkubasi dapat diobati dengan regimen penisilin atau dapat menggunakan ampicillin, amoxicillin, atau Cefton mungkin juga efektif. 2. Pengobatan profilaksis harus diberikan pada pasangan pasien, namun sebaiknya diberikan sejak 3 bulan sebelumnya, tanpa memandang serologi. 9. Edukasi. 1. Pasien diberikan pemahaman tentang penyakit, penularan serta penata laksanaan di tingkat rujukan. 2. Pasien disarankan untuk tidak melakukan hubungan seksual selama penyakit belum tuntas diobati. 10. Kriteria rujukan. Semua stadium dan klasifikasi sifilis harus dirujuk ke fasilitas pelayanan kesehatan yang memiliki dokter spesialis kulit dan kelamin.